Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Heru Rujano Muharam dari mahasiswa Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan rangka memenuhi tugas pedagogik dengan topik pendidikan di Indonesia pada masa saat ini dan di masa yang akan datang atau masa depan. Untuk itu saya telah bersama narasumber saya yaitu Al Ustadz JJ dari Kepengurusan atau Pengajar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al Hadi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber. Mungkin saya akan melontarkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak atau menurut Pak Ustadz, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Terutama dalam proses pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi atau di lingkungan pesantren. Dari pertanyaan yang pertama saya jawab, untuk kurikulum pendidikan saat ini itu sudah bagus, tetapi dari pengamalan ataupun kualitas para mahasiswa itu masih kurang. Dikarenakan mungkin sebagian dari para mahasiswa hanya mengejar target tanpa mengejar ataupun melihat pengamalan ilmu yang telah didapat oleh mahasiswa tersebut. Itu. Baik, Bapak, untuk pertanyaan kedua, saat ini pendidikan di Indonesia itu diberi hambatan dan tantangan baik digitalisasi ataupun perkembangan teknologi. Menurut Bapak atau Pak Ustadz, apa saja sih hambatan dan tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan Indonesia, baik bagi gurunya ataupun peserta didik? Yang pertama, untuk hambatan, melihat kondisi saat ini banyak yang memakai media sosial ataupun digitalisasi. Hambatan yang paling utama ialah banyak daerah terpencil dan pedesaan masih kekurangan akses internet yang stabil dan perangkat pembelajaran seperti komputer atau tablet. Bahkan ada lokasi yang belum dialiri listrik, membuat pembelajaran digital sulit dilakukan pada kondisi seperti itu. Itu untuk hambatan dari digitalisasi. Dan untuk tantangan dari adanya digitalisasi saat ini ialah akan adanya gangguan ataupun kecanduan dari media sosial dan game yang sering mengganggu fokus belajar para mahasiswa, bahkan menyebabkan kecanduan yang memengaruhi prestasi akademik dan perkembangan sosial. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Ustadz. Apa sih peran guru di pendidikan Indonesia ini dan harapan kedepannya atau masa depan pendidikan Indonesia ini harus seperti apa atau bagaimana, dan apa saja solusi yang dapat kita lakukan untuk membantu menumbuhkan pendidikan di Indonesia ini? Peran guru untuk pendidikan saat ini ialah seseorang yang berjuang tanpa tanda jasa, yang mana guru itu bisa diartikan dengan guru digugu dan ditiru. Itu mungkin dari peran guru saat ini. Selanjutnya, harapan untuk pendidikan kedepannya adalah pendidikan itu harus menjadi suatu perkara yang sangat diprioritaskan oleh seseorang. Nah, Pak Ustadz, sesuai dengan peran guru yang tadi Pak Ustadz sampaikan, apa sih harapan dan solusinya yang dapat kita lakukan atau kita sebagai calon-calon guru untuk memajukan pendidikan di Indonesia, dan solusi apa yang harus kita lakukan agar pendidikan di Indonesia ini tetap berkembang dan maju? Yang pertama, melihat kondisi saat ini yang serba digital, yang serba memakai media sosial, harapan yang terbaik mungkin untuk pendidikan masa depan ialah pemerataan akses
yang sebenarnya terwujud semua peserta didik, tanpa memandang lokasi, tanpa memandang tempat tinggal ataupun ekonomi dari masing-masing tempat tersebut. Jadi semuanya mahasiswa bisa menikmati digital yang emang sekarang sangat-sangat dibutuhkan sekali. Yang kedua, harapan untuk pendidikan masa depan ialah guru harus dijadikan sebagai profesi unggulan. Guru harus mendapatkan pengakuan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan kesempatan mengembangkan kompetensi yang memadai sehingga menarik orang-orang berkualitas untuk bergabung dan bertahap di profesi ini. Untuk solusi yang tadi harapkan ialah dengan pemerataan digital. Solusinya ialah dengan perbaikan infrastruktur dan akses digital. Yang pertama sebagai perluasan jaringan internet ke daerah terpencil melalui kerjasama pemerintah dengan perusahaan teknologi, ataupun dengan solusi yang kedua, penyediaan perangkat pembelajaran digital secara subsidi atau cuma-cuma bagi keluarga kurang mampu, serta pemeliharaan infrastruktur yang terencana. Itu solusi untuk harapan saya yang pertama. Dan untuk solusi dari harapan saya yang kedua, tadi saya mengatakan harapan yang kedua adalah guru harus dijadikan sebagai profesi yang terbaik, dan juga guru harus dijadikan sebagai dedikasi terbaik ataupun harus diakui oleh semuanya. Solusinya adalah yang pertama, di dalam pemasukan ataupun gaji dari guru tersebut, dari pihak pemerintah harus menyediakan ataupun harus memberikan gaji yang layak sebagaimana perjuangan dan pengorbanan guru yang selalu mendidik, yang selalu sabar akan setiap para mahasiswa yang mungkin berbeda-beda dari sikapnya. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga wawancara ini memberikan kita wawasan dan pemahaman mengenai pendidikan di Indonesia saat ini dan di masa depan. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian wawancara yang dapat saya sampaikan. Saya Herul Rujahanul Muharam sebagai pewawancara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.